Jaksa penuntut umum hari ini menanggapi nota pembelaan terdakwa Mario Dandi Satrio dalam sidang kasus penganiayaan David Ozora. Sebelumnya pada 22 Agustus lalu Mario Dandi menyampaikan nota pembelaannya. Dalam pleidoinya, Mario merasa keberatan atas tuntutan 12 tahun penjara jaksa. Meski demikian, jaksa penuntut umum menanggapi menganggap Mario tidak memiliki hal yang meringankan selama persidangan. Sebaliknya, jaksa justru menilai Mario berusaha memutarbalikkan fakta dan berbohong di pengadilan. Selain replik atas Mario Dandi, hari ini jaksa penuntut umum juga akan menanggapi nota pembelaan Shane Lucas yang berperan merekam penganiayaan David Ozora. Ya, silakan. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuntut Mario Dandi Satrio penjara 12 tahun. Menurut JPU, perencanaan dilakukan Mario bersama terdakwa lain, yakni Shane Lucas dan anak AG. Selain tuntutan 12 tahun penjara, jaksa juga menuntut Mario Dandi dan dua terdakwa lainnya, yakni Shane Lucas dan anak AG untuk membayar restitusi atau ganti rugi terhadap David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Restitusi akan diganti hukuman 7 tahun penjara jika para terdakwa tak mampu membayar. Sementara itu, terdakwa lainnya yakni Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Shane dianggap ikut merencanakan penganiayaan dan sadar dengan motif penganiayaan terhadap korban David Ozora. Saudara bisa konsultasi sama tim penasihat saudara, silakan. Maaf yang mulia, kami minta bentar. Silakan. Kita langsung bergabung menuju ke ruang sidang. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang memantau sidang Mario Dandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Tifal. Sidang sudah dimulai. Dilihat dari pembelaan Mario di nota pembelaan atau pleidoy yang disampaikan pada sidang pekan lalu. Apa yang sudah disampaikan oleh jaksa untuk mementahkan hal-hal pembelaan Mario Dandi? Sidang baru berjalan kira-kira 30 menit lebih, Maidop. Dan tadi dalam bagian awal, ini baru sebagian yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Mario Dandi Satrio. Pada bagian awal tadi sudah ditegaskan sejak awal oleh Jaksa bahwa Jaksa ini menolak seluruh pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh terdakwa pribadi Mario Dandi Satrio maupun juga oleh tim penasihat hukumnya. Ia menyampaikan atau tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Maidarlis bahwa serangkaian fakta yang diungkap oleh terdakwa maupun juga penasihat hukum ini hanya sepenggal atau sifatnya parsial dan hanya mendukung argumentasi mereka yang masih menegaskan posisi dari terdakwa ini tidak melakukan perencanaan apapun untuk menganiaya David Ozora di Pesanggerahan Jakarta Selatan pada 6 bulan lalu di bulan Februari tahun 2023. Hal lain yang juga ditekankan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya hari ini bahwa sebetulnya sudah terang ada upaya perencanaan yang kompleks. Ini kembali mengutip pernyataan jaksa dalam nota tuntutan beberapa waktu lalu disampaikan saat itu bahwa Mario Dandi Satrio ini sudah melakukan upaya perencanaan dan itu sangat terlihat cukup kompleks, mulai dari upaya Mario memesan ojek online dengan tujuan untuk mengembalikan kartu pelajar milik David Ozora yang dipegang oleh pelaku anak AG yang juga terlibat dalam kasus serupa. Nah, hal ini adalah upaya, kalau menurut keterangan jaksa adalah upaya untuk bisa berkomunikasi antara Mario dengan David untuk mengklarifikasi atau coba untuk mendengar penjelasan dari David tentang kabar ada dugaan perlakuan tak pantas yang diterima oleh AG yang berstatus sebagai kekasih dari Mario Dandi Satrio. Hal lainnya juga disampaikan oleh jaksa pada bagian awal replik saat ini atau pada hari ini begitu, bahwa tindakan kekerasan dari Mario bersama dengan Shane Lucas Lumbantoron dan juga pelaku anak AG ini sudah terang tindakan ini bentuknya tidak manusiawi, mengakibatkan David Ozora ini mengalami cedera otak cukup serius, mengalami amnesia, bahkan kalau mengutip keterangan dari ahli yang dibawa jaksa penuntut umum kala itu, Yeremia Tatang, dokter yang menangani langsung David Ozora selama dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan waktu itu, sangat sulit untuk David ini 100% pulih dengan cedera otak yang terbilang cukup serius, bahkan masih ada bercak luka pada saraf dari David Ozora. Bahkan sampai pemulihan ini dilakukan pun untuk pulih 100% ini cukup sulit untuk dilakukan. Itu pada bagian awal dari
replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini, dan kami masih menyimak lagi keterangan-keterangan apa saja yang bakal disampaikan atau mementahkan pledoi yang dilayangkan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio dan juga penasihat hukumnya. Giliran saya nanti akan berlangsung setelah Mario mendapatkan giliran mendengar replik dari jaksa penuntut umum saat ini. Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.